hari ini? Baik, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, karena di pagi yang indah ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Sekolah Minggu Immanuel GKJ Sragen di dalam ibadah pagi. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian. Selamat pagi, Bapa. Mari anak-anakku yang ada di rumah, kita berdoa untuk membuka ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Anak-anak di rumah, tirukan dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami, Engkau hadir di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari anak-anakku, kita akan memuji nama Tuhan. Kita pujikan dengan pujian T-A-A-T, taat. Yuk, tepuk tangan semuanya. Yang semangat ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
Dengar-dengarlah nasihat papa mama, ku turut selalu nasihat mereka. Dengar-dengarlah nasihat papa mama, ku turut selalu nasihat mereka. Halo anak-anak, masih semangat? Tadi kakak-kakak kalian sudah mengajak kalian bernyanyi dengan penuh semangat. Ibu berharap kalian masih tetap bersemangat untuk bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari pagi ini anak-anak sudah siap Alkitabnya? Kita bersama-sama membuka dari kitab Kejadian di pasal 32. Yuk, apakah sudah siap semuanya? Kitab Kejadian pasal 32 ayatnya ayat 1 sampai 32. Tetapi pagi ini Bu Janti hanya ingin membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-11. Ya, sudah dilihat semua? Sudah ketemu ayat ke-11? Mari kita membacanya bersama-sama ya. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Amin. Anak-anak, pagi ini Bu Janti ingin bertanya kepada kalian. Coba, siapa di antara kalian yang pernah merasa sangat takut? Ada? Apakah di antara kalian ada yang tidurnya masih bersama mama sama papa? Ada enggak? Ayo. Ada ya? Masih takut ya tidur sendiri? Apakah ada juga yang masih takut kalau tiba-tiba lampunya mati? Aduh, takut sekali. Mama, aku takut. Iya, ada yang seperti itu? Hah, iya. Bu Janti pun juga pernah merasakan seperti itu anak-anak. Takut sekali kalau tiba-tiba lampu mati dan gelap gulita tidak bisa melihat apa-apa. Ya, kadang-kadang kita merasa, waduh, di mana ya? Di mana mamaku ya? Di mana ya aku nanti nabrak apa? Ya, itu merasa takut sekali. Yang kita baca hari ini, Bapak Yakub juga pernah merasa ketakutan. Tetapi bedanya, Bapak Yakub kita sangat takut ketika hendak bertemu dengan kakaknya. Wah, apakah ada di antara kalian yang takut ketika mau bertemu dengan kakaknya? Saudaranya sendiri? Tentu tidak ya, harusnya tidak. Tetapi Bapak Yakub ini anak-anak sangat takut bertemu dengan kakaknya. Dulu sekali kalau Bu Janti takut bertemu dengan kakaknya atau saudaranya, biasanya karena apa ya? Ya, biasanya karena Bu Janti melakukan kesalahan. Kalau begitu, Bapak Yakub melakukan kesalahan apa ya sehingga tidak mau bertemu dengan kakaknya, sehingga merasa takut untuk bertemu dengan kakaknya? Apakah kalian masih ingat peristiwa dulu
sekali ketika Bapak Yakub ini menipu kakaknya oleh karena hak kesulungan kakaknya Esau. Masih ingat kan? Nah, ternyata anak-anak, ketika peristiwa itu terjadi, Bapak Yakub ketakutan dan kemudian pergi jauh dari kakaknya. Pada waktu itu, kemudian Bapak Yakub meninggalkan kota dan meninggalkan rumah. Wah, jangan ditiru ya, itu tidak baik. Nah, tetapi anak-anak, oleh karena rindu yang begitu besar pada Bapak Yakub, sehingga Bapak Yakub rela memberanikan diri untuk datang ke rumah kakaknya Esau. Meskipun dak dik duk. Kenapa? Ya karena Bapak Yakub takut. Wah, jangan-jangan kakakku Esau tidak mau menerima aku. Wah, jangan-jangan kakakku Esau nanti malah membunuh aku, membunuh anak-anakku. Aduh, gimana ya? Tetapi anak-anak, Bapak Yakub tiba-tiba mengingat satu firman Tuhan. Di mana ya? Yang menjelaskan bahwa hati manusia itu seperti batang air di mata Allah. Tiba-tiba Bapak Yakub mengingat firman itu dan kemudian datang kepada Allah untuk berdoa. Berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan untuk mengalirkan hati kakaknya Esau, supaya hatinya menjadi lembut, menjadi damai, dan tidak marah lagi. Ya, Bapak Yakub mempercayakan keberaniannya untuk datang mengaku salah kepada kakaknya dengan berdoa, dengan memohon kepada Allah. Apalagi yang dilakukan oleh Bapak Yakub? Anak-anak, kadang-kadang kalau kita melakukan kesalahan, kita lalu apa? Wah, kita bisa berbuat baik. Kita membawakan sesuatu yang menyenangkan bagi orang tersebut. Anaknya Bu Janti, kalau melakukan kesalahan, biasanya lalu begini. Mau tak bikinkan kopi? Biasanya Bu Janti malam-malam minum kopi kalau mau lembur. Nah, biasanya begitu. Nah, itu memang menyenangkan bagi hati Bu Janti. Bapak Yakub juga seperti itu. Dia lalu memberikan persembahan untuk kakaknya, kakak Esau. Apa saja persembahannya? Wah, ini luar biasa. Ada lembu, ada unta, juga ada emas, ada perak. Wah, banyak sekali disediakan untuk kakaknya Esau. Nah, tetapi meskipun demikian, ternyata ketakutannya Bapak Yakub masih juga belum hilang, anak-anak. Belum hilang. Kemudian apa yang terakhir dikerjakan oleh Bapak Yakub? Bapak Yakub berdoa dan berdoa. Berkali-kali memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong hilangkan rasa takut. Tuhan, tolong, aku sangat rindu bertemu dengan kakakku. Tuhan, tolonglah. Aku benar-benar takut kalau kakakku nanti akan membunuh aku.
Jadi berulang kali Bapak Yakub ini memohon kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya aku bisa bertemu dengan kakakku, tetapi dengan penuh damai. Supaya kakakku Esau ini bisa mengampuni kesalahanku. Berkali-kali memohon. Nah, apakah Tuhan mengabulkan apa yang dikerjakan oleh Bapak Yakub ini, anak-anak? Puji Tuhan. Allah kita, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah kita itu Allah yang tidak pernah meninggalkan segala sesuatu berjalan sendiri, tetapi Allah terus melimpahi kita dengan berkat. Puji Tuhan. Setelah melakukan semuanya itu, Bapak Yakub berjalan menuju kakaknya dan mengutus beberapa orang untuk membawa persembahan tersebut. Dan kakaknya Esau datang. Apa yang dia lakukan? Wah, kakaknya ini mengembangkan tangannya kepada Bapak Yakub dan kemudian memeluk Bapak Yakub dengan erat. Ternyata keduanya ini sama-sama merindukan untuk bertemu, anak-anak. Jadi mereka berpelukan sangat erat. Bapak Esau juga sangat senang bertemu dengan Yakub. Bapak Yakub juga sangat senang bertemu dengan Bapak Esau. Luar biasa. Allah menjawab doanya. Nah, anak-anak, kalau kita belajar dari firman Tuhan kali ini, apa yang kita bisa pelajari? Meskipun kadang-kadang kita sering merasa ketakutan terhadap apapun, ingatlah bahwa Allah kita, Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang menyediakan berkat-Nya bagi kita semua. Jangan lupa ya, lakukan seperti yang dilakukan oleh Bapak Yakub. Apa? Berdoa. Meminta supaya Allah menghilangkan ketakutan itu. Berdoa, menyerahkan semua persoalan kita. Takut kepada kegelapan, takut kepada hantu, takut kepada kakaknya. Kalau kita melakukan kesalahan, berdoa. Serahkanlah semua ketakutan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Allah akan memberkati kita dan membuat kita berani. Berani untuk menghadapi ketakutan. Nah, anak-anak, pagi ini kita sudah belajar firman dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 32. Ibu berharap hari ini kalian sungguh-sungguh mendapatkan berkat dan boleh menghilangkan ketakutan bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Sudah tahu apa pesannya? Iya, betul. Kita boleh meminta berkat dari Tuhan, tapi kita tetap harus berusaha. Nah, mari kita angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan itu dengan satu pujian. Ku mau berjalan. Yuk semuanya berdiri ya. Ku mau berjalan dengan Tuhanku. Kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku. Kemana
semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan tidak lupa saat ini kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan iringi persembahan dengan mengangkat satu pujian beri syukur. Ayo, tetap semangat ya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, mari anak-anakku semuanya kita akan berdoa, doa persembahan, dan kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa, semuanya tirukan ya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami bersyukur, kami dapat mempersembahkan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, Kiranya Engkau menerima berkat kami sehingga dapat menjadi pertumbuhan untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur sudah dapat mengikuti ibadah pagi ini. Walaupun ibadah kami ada di rumah, tapi Tuhan Yesus senantiasa menjaga menutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semuanya berdoa pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adikku semua, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga sudah menutup ibadah pagi hari ini. Tapi kita akan menerima berkat Tuhan untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita semuanya, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin.